peringatan nuzulul Quran, peringatan Al-Quran, turunnya Al-Quran, yaitu malam Lailatul Qadar. Kalau peringatan maulah turun, hari proklamasi kemerdekaan, peringatan proklamasi kemerdekaan, maulah turun gitu. Terjadi terus tiap tahun. Jadi yang terjadi itu hanya sekali, hanya peringatannya untuk mengambil hikmah. Kalau turun ke dia lagi, kalau di Banjarnya Arab, karena ada di manakah ada turunlah itu Qadar. Di Makkah ada itu. Di Banjarnya Arab. Sesudahnya hanya peringatan nuzulul Quran. Hanya makanya orang menyambat nuzulul Quran, artinya turunnya Al-Quran, yaitu malam Qadar. Ini hanya terjadi. Kalau bagi Tuhan, kullu lailatin, tiap-tiap malam, kada ada batas. Tiap hari, ya Allah, mun hakun aja turun tiap jam 3 malam turun doa, kan nyamannya. Apalagi Tuhan turun. Kenapa? Kayak benar kita ini. Nang Lailatul Qadar ini bilang hakun mati-matian menunggu. Kullu lailatin, sedang Tuhan tiap-tiap malam tidak didengungkan, tidak dibesar-besarkan atau dimuliakan. Mana lebih dominan daripada Tuhan dan malaikat? Mana harap malaikat pada Tuhan? Tentu Tuhan. Kullu lailatin, yang pasti saja Tuhan turun. Jadi kita malam bangun sembahyang, kada bisa tahajud 2 rakaat barang sembahyang, ada apa-apa. Kada bisa pakai usaha sembahyang 2 rakaat. Lillahi ta'ala, Allahu Akbar. Itu nyaman. Atau kada mau bacaan juga, kada apa-apa juga. Karena anak sholat itu 2 rakaat sunat itu adalah niatnya sudah ada. Jadi jangan ditapangkung karena bakal lahir masalah itu. Jadi berniat aja sudah jadi sama. Kita berdiri duduk 2 rakaat. Bacaannya hanya Bismillah aja. Ada usah pakai nangkol wallah, kan nyaman gitu. Kadang-kadang setiap malam itu. Ada juga kan yang turun tiap-tiap malam. Nah, kalau aku pasti, karena aku Quran tuh kadang lepas di parak awak, bangun jam 3 aja. Jadi kalau turunnya ada, kalau turunnya Tuhan tuh ada jeda. Kalau bahasa jeda tuh apa bahasa kita orang kampung? Ada halafatnya kayak itu kan. Ada jedanya. Jadi sisanya itu malam akhir sepertiga malam, berarti ada jedanya Tuhan itu. Bila jam 3 turun Tuhan, nang ada jam 3 kada turun. Esoknya menunggu lagi, itu ada jeda karena sepertiga malam. Tetapi ada lagi yang lebih dominan. Ada lagi yang paling berat. Apa itu? Quran. Dan surah Al-Baqarah ayat 186. Wa ija sa'alaka ibadi anni fa'inni qaribun ajibu da'wati da'ina ijada'i. Ijada'i. Apabila hambaku bertanya tentang aku, fa'inni qaribun, aku sangat dekat. Ajibu, dan mengabulkan apabila mereka itu berdoa kepada aku. Tuhan hampir pulang nih. Hampir mana harta turun pada hampir. Tuhan hampir, dia besertamu dan mengabulkan apabila berdoa kepada aku. Hampir Tuhanmu kepadamu. Wa huwa ma'akum aina kuntum. Dia serta kamu barang di mana ada kamu. Ini yang dituntut.
Mengena dahulu maqam, baru bersamanya. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Barang siapa mengenal Tuhanku, saya mengenalkan dirinya. Barang siapa mengenal dirinya, saya mengenalkan Tuhannya. Itu bahasa hadis. Mengenal ini diri kita yang lemah. Ini saya mengenal Tuhan yang kuat. Jadi mengenal Tuhan itu mengenal diri. Mengenal diri yang lama. Tuhan yang kuat. Makanya ada bunyi dalil la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Tidak daya dan upaya. Tidak daya dan upaya. Wala quwwata, tidak ada kekuatan illa billah, kecuali kekuatan Allah yang berdaya upaya dan kuat. Jadi tidak ada daya dan upaya, hanya daya upaya Allah. Bila dia dapat menghayati ini, tentu dia beserta Allah. Apabila kita dapat menghayati. Jadi kadang-kadang kita ini ada banyak ruang, kita ada hampir Tuhan, ada Tuhan tiap sepertiga malam, tiap malam turun, jam 3 malam turun Tuhan. Nyamannya kita. Kan apa kadakon? Kalau Lailatul Qadar itu setahun sekali. Amun juga turun. Peringatan aja main. Kada turun ayo ngatur siapa menangkan Tuhan. Kalau sekali aja turun, ekro itu turun pertama Nabi kita. Jadi banyak jalan. Kalau seseorang tuh ingin memetik hasil pada akhirat adalah menuntut keadaan hati saat jasadnya masih hidup di dunia. Kalau anak memetik hasil, ini sulit. Sulitnya apa? Al-Hajj ayat 40. Fa'innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulubul lati fis sudur. Sesungguhnya bukan buta mata, bukan buta penglihatan. Walakin ta'mal qulubul lati fis sudur, tapi buta hati di dalam dada. Ya Allah, buta hati di dalam dada ini mengalih dipandir, mengalih dimasukkan, mengalih dipahamkan karena buta hati. Matanya ciling-ciling. Kalau ciling-ciling itu baby, ciling itu baby. Matanya jangan ciling, baby. Kenapa jadi ciling kita? Ini dinamai hati gelap, hati kotor, atau hati mati, atau juga hati gelap, penuh kejahatan-kejahatan yang disebut juga nafsul amarah atau nafsu yang memerintah kepada kejahatan. Kita ini banyak kelakuan kita tuh dituruhinya macam-macam supaya terpahwa. Makanya manusia itu kata juga bahwa karena itu suruhannya, nya kata madu. Apabila ia bersih dari nafsul amarah yang dinamai nafsul mutmainnah. Nafsul amarah itu bahasa Arab nafsu yang memerintah kepada kejahatan, dan lain nafsu sarik. Amarah artinya memerintah kepada kejahatan. Nah, dalam diri kita itu. Ya, itu kada lepas itu. Bilanya kita kurang main, kurang silat, kena kita. Apabila bersih daripada nafsul amarah, maka dinamai nafsul mutmainnah. Jiwa yang tentram, jiwa yang tenang. Lain tenang berduit ngene. Lain tenang banyak harta. Tapi tenang jiwanya daripada godaan-godaan nafsul amarah, nafsu yang menyuruh memerintah kepada kejahatan. Itu ngarannya nafsu tenang, mutmainnah.
mendapat jiwa yang tenang. Sekarang di dunia juga hidup, nanti di akhirat tinggal memetik hasilnya. Lain kasana memetik hasil. Di sini kasana itu menikmati hanya bila jasad kita sudah sampai tiba ajalnya, kita menikmati di sana hasil hati kita di dunia. Menjalani apa yang dialami oleh hati dalam kehidupan dunia. Bila mana ia tenang, maka tenang pada hari akhirat. Tenang saja. Jadi ketenangan di sini berdulu. Jangan ke sana, luput ke sana. Ke sana itu hanya tinggal menjalani apa keadaan hati dalam dunia. Sama keadaan hati buta. Bila hati itu buta, maka buta pula di akhirat. Itu, wah ini buta itu bukan kayak ini. Sekarang. Wa man kana fi hadhihi amma fa huwa fil akhirati amma wa adalu sabila. Barang siapa buta pula di dunia dan buta pula di akhirat dan lebih sesat jalannya, wa adalu sabila. Sesat. Sekarang. Nah ini sulitnya kita menangguh orang itu buta, ada kah? Orang buta ini bilanya disuruh agama menolaknya. Apalagi ilmu batin, apalagi tasawuf menolak. Itu kebutaan ngaranna. Jadi kita hidup ini sekarang keadaan hati. Apa keadaan hati sekarang? Surah An-Naml ayat 89. Man jaa bil hasanati falahu khairum minha. Barang siapa datang membawa kebaikan, yang memperoleh lebih daripada itu. Bila kita membawa kematian, kita membawa kebaikan, itu lebih daripada yang kita miliki di dunia. Sekarang kebanyakan orang itu madang mati. Luput itu. Man jaa bil hasanati faqubbat wujuhuhum finnar. Barang siapa membawa kejahatan, maka akan disungkurkan mukanya mereka itu ke dalam neraka. Apa ini? Jangan kaina. Hati-hati ini. Ada ini kita banyak bawa makanya jangan membalas. Pada mau itu. Di sini dulu. Kalau mau asana membalas, luput. Ujar Tuhan, apabila orang itu datang membawa kebaikan, maka akan ditambah kebaikan itu. Kebaikan itu. Hanya datang dari dunia. Barang siapa buta hati dalam dunia, dalam dunia. Ada di sana dibalas. Sekarang. Jadi hasilnya hati dalam dunia itu apa yang dibawa? Yang dibawa ke akhirat itu adalah dari perbuatan hati atau yang disebut amal. Arti amal itu yang dikerjakan, yang diusahakan oleh hati. Kita ini kan bawaan hati semuanya. Hendak kasihnya aja bawaan hati. Mun hati kada kon kada kawa kasihnya. Jadi amal itu artinya usaha yang dikerjakan oleh kita, oleh hati diri kita. Itu amal artinya. Kalau subhanallah walhamdulillah itu bacaan. Bagus juga itu tambahannya. Kita hidup ini semua pembawaan hati. Sampai mati bertemu Allah. Ini gara-gara hati. Hati baik kah, hati suci kah, hati bersih kan yang kita bawa ini. Illa man atallaha biqalbin salim. Tidak akan datang kepada Allah kecuali hati yang taslim.
hati yang bersih. Ini kita membawa hati. Kita membawa nafsu mutmainnah, nafsu jiwa yang tentram, yang terlepas daripada nafsu amarah. Itu nanda akui Tuhan hamba. Bila orang itu belum mencapai nafsul mutmainnah, kada diakui oleh Tuhan hamba. Biar kayak pas 10 kali kita mengaku hamba. Ini hamba Allah aja. Memberikan hadiah atau sekian. Masjid rajin. Hamba Allah. Kada bisa itu. Coba baca Al-Quran. Ya ayatuhan nafsul mutmainnah. Hai jiwa yang tenang. Hai jiwa yang tentram, irji' ila rabbika radiyatan mardiyah. Kembalilah, bulik ikam ke sini dengan Tuhanmu, dengan nafsu yang puas lagi diridhoi. Fadkhulu fi ibadi, masuklah ke dalam jemaah hamba-hambaku. Wadkhuli jannati, masuklah dalam surgaku. Masuklah ke surgaku. Maka ini lemah lembut nyamannya suara, masuklah ke dalam surgaku ya Tuhan. Wadkhulil jannah, masuklah ke dalam surgaku. Kada ada yang lain, hanya mutmainnah ditawarin. Jiwa yang tentram. Jadi mengatakan arti jiwa yang tentram sudah terlepas daripada bujukan-bujukan setan yang memerintah kejahatan. Kalau surga itu lain surga daripada surga yang lain. Masuklah ikam ke dalam surgaku, lain daripada surga yang lain. Umat. Lalu bertanya, sabda Rasulullah SAW, Fayaqulu Rabbana a'taina tanah malam tu'atu ahada minnal alamin. Ya Tuhan kami, Engkau telah memberi kami barang yang tak Engkau beri kepada orang lain. Coba, kada ada di orang lain surga itu, hanya di ini aja. Maka surga itu sudah penuh hartanya dan bidadari-bidadarinya. Tapi lain, tidak Tuhan, bingung mau buatnya nih. Fayaqulu lakum andi abdalu min haji. Ada yang lebih baik, yang lebih aku berikan kepadamu. Ada lagi surga yang lebih baik. Ini sudah melihatnya bandanya surga ini, bidadari segalanya lengkap. Ada lagi yang lebih baik. Apa? Fayaquluna ya Rabbana ayyaku say'ain abdalu min haza. Tanya kaum itu, ya Tuhan kami, apalagi yang lebih baik daripada ini? Sudah terbaik, sudah diberikan. Apa yang lebih baik? Fayaqulu ridai la pala ashatu alaikum ba'dahu abada. Maka Tuhan mengatakan, ridhaku dan aku tidak akan murka kepadamu selama-lamanya. Itu yang paling harap, ridhaku. Amal apa harap? Ridhaku. Nangka orang mencapai ridha. Jadi kalau kita hanya memaham kakak itu aja, kada lengkap hadis dan dalilnya dan Qurannya, kada paham maka ini. Surga yang paling harap adalah ridhaku. Pala ashatu. Aku tidak murka, tidak marah, tidak benci kepadamu. Ba'da wa abada, selama-lamanya. Sesudah itu kekal abadi. Ini bahaya dalam surga ini bisa tak keluar. Bilanya kada ridha dengan Tuhan, bisa tak keluar dalam surga. Nah, iblis Adam itu kan tak keluar dalam surga itu. Kita bang supaya jangan tak keluar lagi mencapai ridhaku.
Apa artinya? Dalam surah riwayat Tirmizi, qala sallallahu alaihi wasallam, inna izamil jaza ma'al izamil bala. Besarnya kecilnya pahala atau imbalan tergantung besarnya bala atau cobaan. Jadi bala itu cobaan. Arti bala itu bahasa Arab, arti bahasa kita cobaan. Lain ujian itu, lain pulang ujian. Cobaan dan ujian maulah sama. Aku bertakon. Ujian sekolah, jadi ini ujian tes sepeda motor supaya lolos tes itu ujian. Kalau bala lain cobaan. Nah jadi mengatakan bala itu cobaan artinya. Kalau kita matikan bala ini ngeri. Sesungguhnya besarnya kecilnya pahala tergantung besarnya bala atau cobaan. Adalah di situ salatnya, hajinya, puasanya, ada Allah. Cobaan, besarnya cobaan, kecilnya cobaan, itu ridha kok. Wa inna allaha ija ahabba qauma aibtalahum pama radiya falahu ridha paman takhita falahu sukhta. Sesungguhnya barang siapa ridha menemui cobaan, berarti ia mendapat ridha Allah. Nah kita ini banyak ada ridha dan cobaan. Sangkal hati, umpama ini misalnya Jepang lah, kehilangan kita, ya Allah. Kada ingatan Tuhan, ingatan manusia. Kalau sariklan manusia. Kalau kita ridha Allah, suka. Dengan ridha. Kita nih ditipu orang, sariklan sia si beda. Berarti kada ridha, berarti sarik lawan orang yang tadi hati kita. Ini nang berat mencapai ridha. Ini kita ini masuk surga ini ridha makam. Radhiyallahu anhu wa radu anhu. Allah ridha kepada mereka, mereka pun ridha kepadanya. Kayak apa supaya ridha hidup kita ini? Ini banyak nang kada kakaruan nang timbul kada ridha. Atau orang mau injak maka kada membeli. Ya Allah. Kada ridha.